Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Andi Telur, teman-teman. Kali ini Mas Andi akan membahas tentang penyebab telur ayam ini gagal menetas ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Baik, sebelum memulai videonya, alangkah baiknya teman-teman bantu Mas Andi like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Baik teman-teman, langsung aja kita bahas penyebab kenapa telur ayam itu gagal menetas ya teman-teman. Oke teman-teman, Mas Andi akan membagikan video yang Mas Andi yang sebutkan tadi. Ada beberapa hal kenapa ayam kita itu gagal menetas ya teman-teman. Ini disebabkan ya karena ada beberapa hal lah. Nah itu kalau misalkan telur teman-teman itu tidak menetas secara normal dan semua menetas, itu kan terjadi rugi ya teman-teman ya buat kita sebagai peternak ayam, khususnya ayam bangkok, ayam kampung itu sangat rugi teman-teman. Kalau misalkan kita ada yang dia nelor 15 butir, terus yang nelor satu kan yang menetas satu kan, itu sangat merugikan kita. Baiklah, langsung aja kita bahas tentang beberapa halnya. Yang pertama ini telur tidak subur atau bisa dikatakan telur fertil ya teman-teman ya. Nah telur fertil ini disebutkan karena ayam tidak dibuahi oleh pejantan, atau telurnya itu nggak ada embrio dari pejantan ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, ayam ini kalau waktunya dia udah birahi terus walaupun dia tidak disatukan dengan yang pejantan ya, tidak dibuahi sama pejantan, dia tetap bisa bertelur ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pahami itu dan dicermati. Itu namanya juga yang menyebabkan telur tidak subur atau infertil, yang sering kita dengar di pasar-pasar itu telur ras yang infertil ya, seperti itu. Telur yang tidak ada embrionya dari pejantan. Lanjut yang kedua teman-teman, ini tentang cuaca ya teman-teman. Cuaca panas, seperti teman-teman ketahui kalau misalkan terjadi kalau musim kemarau. Musim kemarau itu saya sarankan buat teman-teman atapnya itu kalau misalkan genteng ya alhamdulillah bagus malahan ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan atapnya itu seperti asbes atau seng, itu diusahakan atasnya itu dikasih jerami atau ujuk ya teman-teman ya. Ya nanti dilembabkan, dikasih air, jadi biar airnya juga tidak bisa menetes ke bawahnya. Jadi di atasnya sini, di asbesnya nanti dikasih jerami biar kondisinya tetap dingin ya teman-teman. Karena kalau misalkan cuacanya yang panas atau musim panas seperti ini, itu sangat mempengaruhi untuk ayam menetas. Nah untuk yang ketiga ini teman-teman, ini guncangan telur terguncang terlalu kuat atau terlalu keras. Maksudnya itu ayam itu kan tidak semuanya, kadang ada yang telur yang ayam indukannya itu tidak sehat lah. Maksudnya sehat tuh ya nelornya itu nggak satu tempat sini aja, misalkan ada yang di sana, ada yang di sana. Jadi kita kalau mau di waktunya mengerami, otomatis di satu tempat seperti ini. Jadi kita harus ngumpulin telurnya itu jadi satu. Nah pada waktu kita ngambilin telurnya itu, yang mindahin itu antara misalkan di telurnya di sini terus dipindah di sini. Nah itu nanti jangan terlalu kuat. Nah untuk selanjutnya yang keempat itu telur retak pada kulitnya.
maksudnya telur retak pada kulitnya. Nah seperti ini kan kadang-kadang teman-teman mau ngelihat kondisi berapa telurnya, dan istilahnya nah nanti tertimbul seperti ini, ayamnya indukannya itu kayak mau berdiri. Nah berdirinya ini nanti kan kakinya pasti ngegeser telur yang ada di bawahnya dia, nanti terkena telur satu dengan telur yang lainnya, jadi kayak benturan, istilahnya bentet ya teman-teman ya, atau kalau di ayam petelur itu namanya pecah 1000 namanya. Jadi pecahnya kayak retak gitu, kayak pecah petir gitu juga bisa dikatakan seperti itu. Nah untuk yang terakhir itu telur basah. Nah yang seperti saya bilang tadi, walaupun di atasnya dikasih jerami, kan di atasnya ini kan udah ada asbes seperti ini, asbes ya teman-teman. Nah atasnya asbes ini dikasih jerami. Nah ini kan kita periksa, nah diperiksa nanti biar tidak bocor. Nah kalau misalkan bocor itu telurnya kena air, itu yang bisa menyebabkan telurnya tidak bisa menetas ya teman-teman, kalau telur itu basah. Nah itu mitos Mas Andi perlu kasih tahu juga, telur itu kalau telur ayam, kalau ayam lagi mengkerami kayak gini, kalau misalkan kita pegang pakai tangan kita, itu enggak masalah ya, itu tetap masih bisa menetas. Tapi kalau misalkan basah dan beberapa hal yang Mas Andi sebutkan tadi, itu bakalan tidak menetas. Kalau misalkan teman-teman juga kandangnya tempat dia mengkerami itu agak terlalu keluar dari kandangnya teman-teman, jadi diusahakan dikasih tutup ya teman-teman ya, jadi kasihan nanti telurnya nggak ada yang jadi. Oke, di sini ini hasil telur-telur yang tidak menetas ya teman-teman ya. Ini sangat merugikan untuk petani ini. Ini dikasih tanda dari indukannya dan pejantannya apa. Kalau misalkan terjadi seperti ini kan kita yang mengalami kerugian ya teman-teman. Kalau diusahakan jangan sampai seperti ini. Ini telurnya pada gojlak semua. Dan pori-porinya juga hitam, bintik-bintik hitam. Oke, mungkin itu aja video yang Mas Andi bisa bagikan tentang penyebab telur tidak bisa menetas ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.